Dominic. Ini ya, kali ini kita akan mengunjungi sebuah umbul atau sumber mata air. Mata air ini terletak di lereng kaki Merbabu ya, yaitu mata air Senjaya. Nah, nanti akan aku ungkap, aku ulas apa aja yang ada di situ, sejarahnya seperti apa. Tunggu kelanjutannya ya. Oke sahabat Joy, ketemu lagi dengan saya Dominic. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah baik sahabat Joy, kita sudah berada di ini daerah dekat Umbul Senjaya ya, atau mata air Sanjaya. Ini saya mau bercerita sedikit soal kearifan lokal yang ada di sini beserta sejarah-sejarahnya. Memang Umbul Senjaya ini atau mata air Senjaya ini ada kaitannya dengan tokoh dari Kesultanan Pajang, yaitu Sultan Hadijoyo, atau yang terkenal juga dengan sebutan Joko Tingkir atau Mas Karepet. Nah, saya mau bercerita dulu soal tempatnya. Setelah kami cek dari beberapa literatur, dan memang kami sudah beberapa kali ke Umbul Senjaya ini dan melakukan teknik retrokognisi. Kami menemukan bahwa penamaan ini memang jauh sebelum peradaban Kesultanan Pajang. Jadi nama Sanjaya ini diambil dari penamaan raja pertama dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Mataram kuno ya, atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Mataram Hindu, yang saat itu raja pertamanya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Prabu Sanjaya. Nah, karena Mataram Hindu ini memang daerah kekuasaannya di daerah Jawa Tengah, tepatnya di bumi Mataram. Jadi Umbul Senjaya ini memang masih masuk dalam daerah kekuasaannya Kerajaan Mataram. Untuk letaknya sendiri, Umbul Senjaya ini terletak di Desa Tegalwaton, kecamatannya Tengaran, kabupatennya ikut Semarang. Memang secara administratif ikut Semarang, cuman dilihat dari segi geografis, Umbul Senjaya ini letaknya dekat dengan kota Salatiga. Mungkin kalau ke kota itu sekitar 10 menit aja sudah nyampe, itu secara lokasi. Nah, untuk kearifan lokalnya sendiri, kami juga sudah menemui beberapa warga dan bercerita bahwa tempat ini masih diuri-uri atau dipergunakan untuk upacara adat. Nah sahabat Joy, Umbul Senjaya ini memang masih dipergunakan sampai sekarang dari ini ya, masyarakat sekitar. Memang ini dikelola desa ya, bukan kota. Dan ini memang airnya ini untuk pengairan
dan juga kebutuhan ini hidup sehari-hari, terutama untuk kebutuhan air minum itu meliputi daerah sekitar sampai kota Salatiga. Jadi kota Salatiga ini air minumnya semua diambil dari ini ya, diambil dari sumber mata air Senjoyo. Nah, sahabat Joy, saya beberapa kali ke situ dan memang masih juga digunakan untuk acara-acara adat atau acara ritual ya. Jadi memang warga situ masih istilahnya nguri-nguri. Untuk acara sendiri memang saya belum tahu atau belum begitu memahami ya. Waktu itu saya ke situ itu bulan Suro, malam 1 Suro, itu memang banyak banget, terutama pendatang dari luar kota. Dan memang ada beberapa yang di situ yang saya lihat itu ada beberapa orang atau warga itu kayak semacam melakukan ritual, yaitu ngalap berkah, dan juga beberapa perguruan atau dari padepokan itu ada yang melakukan ritual kungkum, jadi kayak melakukan suatu keilmuan di situ. Nah, memang dari segi airnya sendiri memang kualitasnya sangat bagus dan juga jernih. Saking jernihnya itu saya pernah beberapa kali menemui warga yang mandi di situ itu menggunakan sabun dan sampo ya. Itu langsung menceburkan diri di mata airnya tuh, busanya tuh langsung hilang saking jernihnya itu. Dan itu memang konon katanya ada legendanya ya. Nah, itu beberapa kearifan lokal yang saya lihat di situ. Dan memang saya sendiri ke situ tujuan pertama saya memang ini ya, tertarik dengan energinya, karena yang saya lihat ini di sini memang banyak energi penyembuhan, terutama untuk ini ya, menetralisir energi negatif dan juga recharge energi. Jadi beberapa kali ketika saya ke situ itu memang posisinya saya sedang melakukan penelusuran atau sehabis konten dari mana itu baru saya ke situ untuk recharge energi dan sekaligus menetralisir dari energi negatif yang ada di tubuh. Nah, untuk legendanya sendiri yang beredar di daerah sini, saya sempat tanya ke beberapa warga. Memang kebetulan ketika tanya tuh belum kami shoot, kami menemukan cerita bahwa dulu Umbul Senjoyo ini salah satu mata airnya ini ada yang menyembur dengan deras. Nah, ini diperkirakan kalau semburannya ini tidak berhenti, ini akan menimbulkan banjir besar di daerah Solotigo. Lalu Mas Karebet ini punya inisiatif untuk menyumbat mata airnya itu dengan potongan rambutnya, karena saat itu dia rambutnya panjang dan dipotong lalu disumbat untuk mata airnya itu, dan akhirnya umbul ini bisa berhenti dan aman dari malapetaka. Ini sekilas cerita tentang kaitan antara Mas Karebet atau Joko Tingkir dengan Umbul Senjoyo ini. Nah, itu juga dipercaya bahwa kejernihan air itu memang karena disaring oleh rambut si Joko Tingkir ini ya. Ini menurut cerita dari warga sekitar. Jadi kayak istilahnya kayak legenda ya. Untuk kebenarannya sendiri kita belum pernah cek ke situ, tapi saya lebih tertarik di energi yang ada di Umbul Senjoyo ini dan juga sejarah tentang Umbul Senjoyo itu sendiri. Nah, kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan Joko Tingkir ini memang panjang ceritanya ya. Memang lokasinya ini dekat sekali dengan ini ya, dekat sekali dengan Pos Tingkir, yaitu salah satu terminal yang dinamai Ki Ageng Tingkir yang terkenal pada saat itu. Dan gelar Joko Tingkir sendiri juga didapat ketika dia dirawat oleh ibu angkatnya, yaitu Nyi Ageng Tingkir. Maka dia dinamakan Joko Tingkir. Memang di masa terdahulu ini sudah digunakan pada saat zaman Kerajaan Mataram kuno ya. Dan Raja Senjaya ini memang berkuasa tahun 717 sampai 746. Nah, ini sudah ditemukan tempat ini, dan memang tempat ini menjadi tempat favorit untuk melatih kanuragan dan semacamnya ya.
kalau zaman dulu itu memang masih berkembang kepercayaan Hindu yang dimana penganut agama Hindu ini sering bermeditasi itu di tempat-tempat yang ada aliran airnya atau gemericik airnya. Misalnya kayak di India tuh di Sungai Gangga dan semacamnya. Nah, itu masih tradisi itu diterapkan pada saat kerajaan Hindu Buddha dulu. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Mataram Hindu, lalu ada beberapa peradaban yang sudah hadir di sini, dan mulai terkenal itu ketika peradaban Kesultanan Pajang atau Kerajaan Pajang. Kebetulan Kerajaan Pajang ini raja pertamanya adalah Joko Tingkir, atau yang lebih dikenal dengan gelarnya yaitu Sultan Hadiwijoyo. Untuk ceritanya sendiri memang agak panjang ya. Jadi Joko Tingkir ini semasa kecil ini terkenalnya dengan nama Mas Karebet waktu itu. Jadi memang orang tuanya Joko Tingkir nih yang disebut Ki Kebo Kenongo. Dia ini Ki Kebo Kenongo ini kan tinggalnya di daerah Pengging atau di sekitar daerah Boyolali ya. Maka dia diberi gelar Ki Ageng Pengging. Nah, ini bersahabat baik dengan Ki Ageng Tingkir yang letaknya juga tidak jauh dari kota Salatiga. Nah, karena dia berteman baik, suatu ketika si Joko Tingkir ini diadopsi oleh istrinya Ki Ageng Tingkir, yaitu Nyi Tingkir ya. Pada waktu itu terkenalnya dengan Nyi Tingkir. Nah, kenapa bisa diadopsi ini memang ada sejarahnya. Ki Kebo Kenongo sendiri adalah salah satu abdi dalam dari Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak. Saat itu Ki Kebo Kenongo ini atau Ki Ageng Pengging ini memang mendapatkan hukuman dari Kesultanan Demak karena dianggap akan melakukan kudeta atau pemberontakan. Lalu dia dihukum dan dibunuh. Nah, kebetulan Ki Ageng Tingkir ini memang dia ini ya kayak seniman. Jadi Ki Ageng Tingkir ini sering melakukan pagelaran wayang beber pada saat itu. Nah, nama Mas Karebet ini juga ternyata ada kaitannya dengan wayang yang ini pertontonkan oleh Ki Ageng Tingkir ini ya. Konon ceritanya dari beberapa literasi itu memang ketika melakukan pagelaran wayang ini ada angin yang sangat kencang, dan kalau di bahasa Jawa itu atau di daerah setempat itu anginnya gembrebet. Makanya anak ini dinamakan Mas Karebet. Itu cerita dari beberapa literasi. Dan saya memang nggak ngecek ke situ juga, hanya ngecek energi dan juga sejarah tempat ini ya. Nah, setelah kematian Ki Ageng Kenongo, Mas Karebet ini memang sering dilatih. Kebetulan dia juga mempunyai guru spiritual. Guru pertamanya itu adalah Sunan Kalijogo. Kebetulan Sunan Kalijogo ini juga salah satu tangan kanan dari Kesultanan Demak. Lalu dia juga punya seorang guru yang tidak lain adalah kakak dari orang tuanya, yaitu Kebo Kanigoro. Nah, dari sini ini akhirnya si Mas Karebet ini memang diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo ini di kalangan ini ya, kalangan istana waktu itu. Jadi kalangan Kesultanan Demak. Dan pada akhirnya Mas Karebet ini memang diangkat menjadi anak mantu dari Sultan Trenggono yang waktu itu menjabat sebagai raja atau sebagai ini penguasa Kesultanan Demak pada saat itu. Jadi Mas Karebet ini jadi anak mantunya Sultan Trenggono. Nah, suatu ketika Kesultanan Demak ini terjadi penyerangan dari saudaranya sendiri, yaitu oleh Aryo Pernangsang. Itu memang sepupu, masih kerabat juga dari Kesultanan Demak. Nah, memang saat itu Kerajaan Demak mengalami ini ya, masa kehancuran ya. Setelah ini sepeninggal Sultan Trenggono ini diteruskan Sultan ini Prawoto ya, dan akhirnya terbunuh oleh Aryo Penangsang. Nah, melihat kejadian ini
Mas Karebet ini atau Joko Tingkir ini sebagai anak mantu, dia membalaskan dendam dan akhirnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang dan membunuhnya. Nah, dari sini kekuasaan Kasultanan Demak ini berakhir ya. Lalu daerah kekuasaannya digeser ke daerah ini Kabupaten Surakarta, tepatnya di Kelurahan Pajang yang berdekatan dengan ini ya, Desa Makam Haji. Nah, itu Mas Karebet ini diangkat atau apa ya istilahnya, menjadi raja pertama di Kasultanan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijoyo. Nah, ini masa kekuasaannya itu sekitar tahun 1568 sampai 1583. Nah, ini sekilas cerita dari si Joko Tingkirnya itu sendiri ya. Memang kaitannya dengan ini Umbul Senjoyo ini atau dikenal dengan Mata Air Sanjaya ini sebagai tempat yang di situ digunakan Joko Tingkir ini untuk melatih kanuragan, melatih keilmuannya, spiritualnya terutama itu di daerah situ. Jadi semasa kecil dia sudah sering ke situ bersama gurunya yaitu Sunan Kalijogo dan Abdul Kanigoro. Nah, mungkin untuk cerita singkatnya seperti itu ya. Untuk makamnya sendiri, Sultan Hadiwijoyo ini letaknya di Desa Gedongan, Kecamatan Pupuh, kabupatennya ikut Sragen. Di sana memang ada pemakaman keluarga, jadi masih makam-makam raja-raja Kesultanan Pajang, termasuk nanti ada ini Sultan Benowo juga ada. Nah, untuk cerita singkatnya soal Mas Karebet ini atau Joko Tingkir ini seperti ini. Lalu saya akan bercerita soal energi yang ada di situ ya. Terus untuk masalah energinya, memang saya sempat beberapa kali ke sini dan memang sudah aku cek, terutama untuk malam ya. Untuk malam itu energinya sangat kuat dan memang bagus karena masih alami juga, dan memang umbul ini sangat bening sekali, sangat bening. Itu konon katanya juga karena disaring oleh rambutnya si Joko Tingkir ini. Legendanya seperti itu. Dan airnya ini memang dingin ya, karena lokasinya memang di lereng Pegunungan Merbabu. Jadi memang sangat dingin, apalagi kalau malam itu airnya tuh terasa kayak air es. Nanti bisa dianalisa atau dicek di sana di tempat sumbernya ini. Nah, dari beberapa teknik retro saya juga menemukan ini ya. Sebenarnya ada salah satu sumber yang utama di situ, yaitu namanya sumber lana. Itu saat itu memang sering digunakan untuk kungkum atau meditasi. Dan itu kalau energinya memang sekarang sudah agak berbeda ya, karena yang di situ tuh yang memakai tidak hanya kalangan pria tapi juga kalangan hawa. Kalau saya analisa ini memang seharusnya untuk kaum hawa itu berbeda tempatnya, nggak di sumber lana, tapi nanti mungkin bisa di bawah sini atau di sebelahnya itu. Kalau di sumber utama itu seyogianya tidak digunakan untuk kaum hawa. Ini dari hasil temuan saya ya, dari hasil temuan saya. Terus satu lagi, ketika saya ke sini waktu itu sore, itu saya menemui sesosok resi. Jadi kayak apa ya, mungkin kayak petapa, tapi dia tidak memakai pakaian, hanya memakai kain lempang gitu. Terus rambutnya panjang tuh digulung menjadi 3 tumpuk, dan dia di situ membakar dupa. Ada bunga-bunga, bunganya sekitar 3 rupa ya, atau bunga telon itu kalau tidak salah ya. Dan dia di situ berdoa. Itu yang saya temui saat pertama saya kesini itu ya, sore-sore itu sosok itu muncul. Nah, ini setelah saya observasi ternyata memang daerah ini penunggunya seorang resi. Mungkin dari kalangan spiritual yang paham akan mengetahui hal ini ya. Dan setelah kami analisa lebih jauh, memang dulu Joko Tingkir dan pengikutnya ini ketika bertapa ini di sebelah sumbernya itu ya, jadi menghadap ke sumbernya itu, dia bertapa di situ. Nanti setelah pertapaannya selesai, dia akan turun dan masuk dalam sumbernya ini, dia bersemedi di dalam air atau kungkum. Nah, itu yang saya dapat dari hasil retro yang beberapa waktu kemarin saya lakukan di sini. Baik, sahabat Zoe, dari hasil retro saya yang lain, yaitu saya menemukan di sini ada beberapa
mata air atau titik mata air itu yang jumlahnya secara kasat mata itu hanya beberapa saja. Tapi ada yang tidak kasat mata itu jumlahnya lebih dari 100, mungkin ratusan sumber. Memang sumbernya kecil-kecil, nggak kelihatan. Dan ini sebagai penampungnya yaitu pohon-pohon besar yang ada di sini. Ini pohon-pohon besar ini sebagai penampung sumbernya. Nah, sempat saya menemukan bahwa di tempat ini ada salah satu mustika, yaitu mustika air. Tapi untuk tempatnya memang kami merahasiakan itu ya, saya merahasiakan itu karena memang itu biar tetap terjaga dan tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hanya mementingkan keuntungan semata. Oke sahabat Joy, kurang lebihnya ceritanya seperti ini. Semoga dengan cerita-cerita ini atau kearifan lokal yang ada di situ kita bisa ini ya, nguri-nguri budaya, menghargai kearifan lokal yang ada di situ dan juga tentunya melestarikannya. Oke, terima kasih sahabat Joy. Ketemu lagi nanti di sesi-sesi yang lain bersama saya Dominic. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.